Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini masih kita membahas tentang vaksinasi pandemi virus ya berkaitan dengan COVID-19 dengan virolog Fakultas Kedokteran Hewan, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Prof. Igusti Ngurah Kadi Mahardika. Kita sapa dulu Om Swastiastu, Prof. Oh, Nanti kata becek. Ya, kita sudah beberapa kali nih, Prof. Karena pandemi masih berlalu. Badai belum berlalu. Badai belum berlalu. Ya, kita ada di tengah badai dan sebaiknya kalau di tengah badai jangan pernah berhenti, tetap lanjut. Kalau berhenti barangkali ya sesuatu tetap lanjut. Karena ada perkembangan baru terutama tentang vaksinasi, Dok. Prof, kalau kita melihat Prof sendiri melihat proses vaksinasi yang terjadi di Bali dalam sejauh ini pengamatan Prof seperti apa? Sudah baguskah? Atau ada hal yang perlu dievaluasi? Ya, untuk vaksinasi di Bali bagi saya dan Indonesia itu perlu dipercepat ya. Jadi data yang sampai sekarang ada di Indonesia itu baru 4,4%. Baru 9 juta orang yang divaksinasi setelah 2 kali. Sedangkan di Bali tadi data yang dari Bliman tadi disampaikan itu baru hanya 1 juta orang yang divaksinasi sekali dan kemudian hanya 400.000 orang yang divaksinasi sudah 2 kali. Ini baru hanya 10%. Bahwa vaksin itu efektif sudah jelas sekali kelihatan di Inggris sama di Amerika Serikat. Di sana angka vaksinasi di Inggris itu di atas 50%, sedangkan di Amerika sampai tadi pagi saya baca itu sudah 44%. Dengan capaian yang belum 70% itu sudah nyata sekali pengaruhnya, di mana di Inggris yang bulan Januari, awal Januari itu 70.000 kasus per hari, sekarang mereka hanya 2.000 sampai 3.000 kasus per hari, jadi jauh tertekan. Jadi terbukti di Amerika juga demikian, dan bahkan di Amerika sudah ada kebijakan baru, yaitu di mana orang yang sudah divaksinasi tidak perlu lagi memakai masker, kecuali di tempat-tempat umum, yaitu seperti misalnya kendaraan umum, tetapi untuk di mall dan lain sebagainya tidak diharuskan lagi memakai masker. Jadi yang saya ingin katakan vaksinasi efektif. Tapi sekali lagi vaksinasi kita itu masih prosentase rendah. Hal yang sama juga terjadi di India, jadi mereka vaksinasinya baru hanya 8%. Mungkin per hari ini 10% dari target mereka, sehingga kegunaan vaksin belum kelihatan, efektivitasnya belum kelihatan. Kita menunggu sampai 40-50%, maka akan kelihatan bahwa vaksin itu memang efektif. Ya, dan perlu mempertegas bahwa vaksinasi ini sangat efektif dan masyarakat kalau bisa tidak lagi mempertanyakan soal efektivitas ini, Prof, ya, karena vaksin memang terbukti gitu ya secara ilmiah bahwa ini saya kira bisa menekan kasus. Vaksin sudah terbukti dan semua vaksin mengalami proses yang sama, yaitu uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Jadi setelah vaksin ini beredar tetap dievaluasi. Kalau ada gejala-gejala KIPI, yaitu gejala keluhan ikutan pasca imunisasi, itu pasti akan segera dievaluasi, dan kalau perlu yang terjadi sekarang itu di stop sementara, dievaluasi sampai diklarifikasi memang tidak ada kaitan dengan vaksin. Jadi sementara itu, jadi semua vaksin baik, semua vaksin, dan kita ikuti proses yang sangat terbuka di pemerintah untuk menjamin bahwa vaksin ini aman dan efektif. Kalau ada KIPI yang berbahaya, maka akan dilakukan penyedotan sementara dan evaluasi sementara kenapa itu terjadi, dan kemudian nanti umumnya dilanjutkan. Dan gejala-gejala yang berat yang sekarang dilaporkan di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia dengan satu vaksin yang AstraZeneca misalnya, dengan gejala pembekuan darah bahkan sampai meninggal dunia, kalau di negara lain itu sudah dievaluasi tidak ada kaitan dengan vaksin, hanya faktor kebetulan. Hanya saja memang harus kita kritisi, ada 3 atau 4 vaksin yang sudah digunakan di dunia saat ini. Kenapa gejala KIPI yang berat itu yang sekarang menjadi concern perhatian kita adalah hanya terjadi pada satu macam vaksin. Kenapa tidak terjadi pada vaksin yang lain? Ini tentu harus kita kritisi. Saya juga kritisi kalau memang ini keterkaitannya dengan pembawa vaksin, tentu kemudian harus diusahakan untuk kemudian tidak digunakan atau diganti dengan yang lebih aman. Nah, tentang pembawa, saya kira ini untuk AstraZeneca ini memang
vaksin jenis baru. Jadi Cara pembuatannya berbeda. Cara pembuatannya baru. Dia mengandung apa namanya gen virus COVID itu dibawa oleh virus adenovirus cimpanse. Jadi adenovirus yang diisolasi dari karangan monyet. Nah, barangkali ini komponen adenovirusnya ini yang bisa saja menyebabkan gejala-gejala gejala pasca imunisasi yang berat. Dan yang kedua, bahwa selalu ada kaitan antara genetik. Jadi kita tidak tahu bahwa kena virus ini akan menderita gejala berat atau tidak. Nah, ini faktor genetik yang langka. Jadi kalau kejadiannya 40 dari puluhan juta orang di dunia, di Indonesia sudah divaksin, kalau nggak salah AstraZeneca sudah divaksin 1 atau 2 juta dosis di Indonesia, dengan kejadian hanya 2 orang, 2 dari 1 juta, itu sangat rendah. Tapi itu memang faktornya sangat kecil. Tentu pemerintah melalui BPOM akan mengevaluasi untuk memastikan bahwa semua vaksin aman dan efektif. Jadi pemerintah dalam hal ini Prof sarankan untuk segera melakukan evaluasi, Prof, ya, penggunaan. Sudah dilakukan. Jadi per 11 Mei itu ada surat dari BPOM untuk penghentian sementara. 11 ini tanggal sudah lebih dari seminggu, saya kira dari 1-2 minggu akan keluar hasilnya. Dan saya sangat meyakini bahwa ini tidak ada kaitan dengan vaksin. Jadi mungkin ada kejadian, bisa jadi dipaktori oleh faktor lain. Tapi kebijakan ada yang apa istilahnya, yang ada batch atau batch itu yang sudah di stop. Apakah ini sudah kebijakan yang menurut Prof sudah proporsional? Ya, ini jadi satu batch-nya dulu, batch itu juga dihentikan, batch lain boleh dipakai. Tetapi tentu kemudian overall akan dievaluasi. Jangan-jangan memang tadi kecurigaan saya pembawanya yang membuat gejala yang berat ini. Prof, mungkin masyarakat perlu disampaikan juga, karena informasi ini apa perbedaan antara vaksin satu dan vaksin lain? Sinovac beda, Moderna beda. Apa yang membedakan ini sebenarnya dengan AstraZeneca tadi? Ya, ini yang membedakan pertama cara produksi. Ya, untuk cara membuatnya. Cara membuat. Ya, Sinovac yang kita gunakan paling banyak di Indonesia itu adalah virusnya diproduksi di lab, kemudian diinaktifkan atau dimatikan dengan bahan kimia tertentu, tetapi ketika disuntik dia masih bisa memicu antibodi terhadap COVID-19. Sedangkan AstraZeneca dia itu gen virus COVID-19-nya dititipkan atau disisipkan pada gen adenovirus, dan kemudian sehingga disuntik ke dalam tubuh manusia, maka si adenovirus ini membuat gen COVID, membuat protein COVID tanpa mampu memproduksi virus sendiri, karena tidak komplit, tidak lengkap. Dia hanya mampu untuk memproduksi gen yang dititipkan di dalamnya. Nah, hanya saja karena tidak hanya membawa gen COVID, tapi juga membawa gen adenovirus sendiri, ini yang barangkali bisa saja menyebabkan reaksi yang jarang. Saya bilang jarang, sangat jarang. Tetapi memang perlu menjadi perhatian, karena ini tentu akan bisa menyebabkan animo masyarakat untuk divaksinasi akan terganggu. Takut kena ini, tekan saya lebih baik tanya dulu mereknya apa, seperti itu. Ini tugas pemerintah untuk memastikan bahwa ini aman dan efektif, dan untuk menekan gejala ini. Sekali lagi, gejala-gejala berat ini biasanya terjadi 1 jam. Jadi setelah vaksinasi. Sehingga apa yang harus dilakukan, ya kalau kalau tidak tergesa-gesa, sebaiknya tinggal dulu di tempat di puskesmas atau di tempat vaksinasi itu barang 1-2 jam, karena reaksinya seperti itu biasanya terjadi. Dan yang kedua, kalaupun sudah meninggalkan tempat vaksinasi, begitu ada gejala-gejala yang rasanya berat, langsung telepon dokter. Yang sudah ada di nomor ini? Ya, sudah diberikan nomor. Langsung telepon dokter, minta perawatan segera. Dan itu pasti akan bisa ditolong. Ini biasanya kalau gejalanya berat, dibiarkan agak lama. Biasanya tapi kalau cepat ditangani bisa? Bisa. Itu namanya biasa sekali ada gejala hipersensitivitas karena vaksin, dan itu memang kadang-kadang berat. Jadi, dan ini shock anafilaksik namanya, dan sebaiknya segera mendapat penanganan dokter. Karena itu saya sarankan pada warga yang vaksinasi, sebaiknya kalau sudah vaksinasi jangan langsung pulang dah gitu. Minum kopi dulu di rumah sakit atau di santai di sana. Kemudian kalau ada gejala-gejala yang
yang mulai agak misalnya itu kan tiba-tiba tangan basah, kepala pusing, segera telepon dokter, segera ke rumah sakit, segera minta pertolongan, maka hal-hal seperti itu bisa kita hindari. Tapi secara umum overall katakan begitu, overall berarti Prof ingin mengatakan bahwa vaksin sebenarnya karena sudah mulai proses yang uji dan segala macam, ya apapun sebenarnya aman gitu. Aman. Ya, jadi ini penting untuk disampaikan supaya masyarakat tidak takut untuk divaksinasi. Memang. Prof, menganjak ke persoalan berikutnya juga cukup ini di masa pandemi, varian ini, varian baru ini kan juga katanya lebih mematikan, lebih membahayakan. Gimana Prof masyarakat ini kok semakin takut dengan pernyataan Saya sekali lagi ini yang kadang-kadang memang para ahli atau bahkan pemegang kebijakan di Indonesia ini saya nggak mengerti kenapa mereka harus sampaikan itu kepada publik ya. Ini dalam pandangan saya varian yang dominan di dunia sekarang ini varian Inggris B117 itu sekitar 50-70% virus dunia itu varian Inggris. Sedangkan varian yang lain, varian India, varian Afrika itu hanya di bawah 2%. Jadi sangat rendah ya. Nah sekarang kita lihat ya varian Inggris yang katanya 70% di dunia ini. Apa yang terjadi di Inggris? Itu kasusnya justru turun. Ya. Jadi di Amerika juga ada kasusnya juga turun. Jadi artinya belum ada asosiasi yang jelas sekali antara keganasan dan jumlahnya kasus dengan varian-varian ini. Dan terbukti varian-varian ini, apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Amerika, terbukti vaksin efektif untuk menekan varian ini. Jadi sama sekali varian ini konsumsi saya lah, ahli virologi gitu. Kemudian konsumsi para ahli dan kemudian pemegang kebijakan, tapi kemudian sebaiknya tidak usahlah menjadi kekhawatiran publik. Karena sekali lagi varian ini wajar sekali terjadi dan sifatnya sangat minor, itu sangat tidak dampaknya tidak besar dan terutama dampak pada vaksinasi belum ada sama sekali. Jadi vaksin masih efektif terhadap semua varian yang ada di dunia ini. Karena ada yang mengatakan kalau variannya baru, vaksin yang diberikan itu tidak akan efektif. Itu nggak ada. Betul itu. Kalau misalnya saya asumsikan misalnya si virus itu mempunyai 10 tangan, ya. 5-nya baru, 5-nya lama, yang memang harus dibuat yang biar sama semuanya. Tapi kalau misalnya dari 10 tangan 2 baru, 1 baru, yang lain sama, masih efektif. Itu anunya asosiasi. Dan perkembangan selama ini masih efektif, dok? Masih. Bagi saya masih efektif. Sudah buktinya sudah lebih nyata bahwa negara-negara yang mempunyai tingkat vaksinasi yang sudah di atas 40%, itu kasusnya jauh menurun dibandingkan dengan negara-negara yang belum mencapai tingkat vaksinasi setinggi itu. Ya, jadi vaksinasi sekali lagi memang sangat penting dan apa yang kemudian kita lihat sebagai sebuah varian baru dari virus itu juga ya diwaspadai tapi jangan membuat kita ketakutan ya. Takut juga orang vaksin percuma juga ada varian baru kan? Tidak masalah. Ya, saya masih. Dan selama ini Prof melihat variasi baru pembuatan baru ini tidak vaksin yang baru masih ada. Jadi sekali lagi asosiasi antara mutan baru atau varian baru dengan gejala klinis, kemudian dengan jumlahnya kasus, itu tidak ada sama sekali. Dengan vaksinasi terbukti sekali lagi semua vaksin efektif menekan semua varian yang ada di dunia ini. Closing statement Prof, apa yang Prof ingin sampaikan ke pemerintah, masyarakat dalam kondisi seperti sekarang, perkembangan terakhir? Kalau untuk pemerintah sekali lagi saya ingin sekali memprovokasi, maaf saja, jadi mengadvokasi bahwa segera vaksinasi target di Bali itu mencapai paling tidak 50% daripada masyarakat Bali segera divaksinasi. Sehingga vaksinasi COVID-19, pandemi COVID-19 segera bisa kita bisa kita kendalikan dan kemudian pariwisata segera dibuka dengan syarat mereka yang datang ke Bali sudah divaksinasi atau memang PCR negatif. Jadi atau tidak perlu dua-duanya. Sedangkan untuk masyarakat saya kira mari sementara sebelum mencapai jumlah vaksinasi orang di Bali itu belum mencapai 50-70%, mari tetap menggunakan paling pertama sekali, saya harus rubah pesan, yang pertama sekali adalah menghindari kerumunan, hindari dulu kerumunan. Jadi kalaupun memakai masker tapi Anda berkerumun, resiko masih sangat tinggi. Tetapi kalau Anda tidak sudah menghindari kerumunan, tidak memakai masker, resikonya jauh lebih rendah. Jadi itu dua hal. Jadi yang pertama sekali adalah hindari kerumunan. Jadi kalau tidak perlu sama sekali,
tidak perlu ketemu orang, ya cukup kalau misalnya kundangan dan sebagainya, mungkin amplopnya saja dikirim gitu. Jadi dan WA bahwa ucapan selamat tidak perlu, karena sekali lagi Karena kondisi virus pandemi ini ya. pandemi masih di antara kita masih dalam badai pandemi, dan kemudian yang paling efektif adalah menghindari kerumunan. Baik, terima kasih Prof. Mardika atas statement, penjelasan, dan uraian-uraian deskripsi yang sudah diberikan kepada kita, dan memang catatan penting kita bahwa vaksinasi cukup berhasil gitu ya, karena ini sudah terbukti secara ilmiah dan masyarakat mungkin harus mendukung ini. Pemerintah juga sudah berupaya. Kalau ada pun kasus-kasus tertentu pada vaksin-vaksin tertentu mungkin sudah diselidiki dan sudah diambil tindakan yang semestinya. Dan informasi penting juga bahwa AstraZeneca yang di Bali yang beredar tidak termasuk dalam batch atau batch yang di blok gitu, jadi ya, cukup aman. Dihentikan sementara. Ya, sudah dihentikan sementara, itu di tempat lain, tapi di Bali sudah cukup relatif aman, dan masyarakat hindari kerumunan karena kita masih ada di tengah-tengah badai pandemi COVID. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa. Santi.